Kalau memang Yusuf Mansur seperti apa yang dia citrakan selama ini, bahwa dia seperti itu, ngomong depan kamera lembut lah, berbagilah, inilah itulah, mari kita umroh bareng. Kenapa dalam program umroh merdeka itu bisa bermasalah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Kembali Yusuf Mansur membuat video cerita keajaiban, yang mana tokoh dalam cerita keajaiban ala Yusuf Mansur ini itu sulit dikonfirmasi kalau tidak disebutkan alamat rumahnya atau siapa orang ini gitu. Dalam video ini Yusuf Mansur menceritakan tentang perjalanan seorang Fahmi, di mana Fahmi ini dalam cerita Yusuf Mansur adalah orang yang kemudian berhasil gitu, berhasil dan sukses dengan keajaiban-keajaiban ala Yusuf Mansur. Mari kita simak bersama. Nanti juga saya akan membacakan komentar netizen yang hampir 100% itu negatif, dan ya karena memang Yusuf Mansur belakangan ini banyak beredar video-video tentang keajaiban yang mana itu memang sulit dikonfirmasi, dan juga keajaiban-keajaiban ala Yusuf Mansur ini. Ada netizen kemudian yang bilang ini Mansur Logic ya. Keajaiban-keajaiban ala Yusuf Mansur ini itu terkesan sulit dinalar gitu, sulit dinalar, dan terlalu banyak gitu, terlalu banyak keajaiban, terlalu banyak keajaiban yang bisa diceritakan oleh seorang Yusuf Mansur, sampai saya pun berpikir luar biasa orang ini gitu, luar biasa gitu, terlalu banyak keajaiban yang dia miliki gitu, terlalu banyak keajaiban gitu yang dia bisa ceritakan kepada kita, yang mana sekali lagi saya katakan bahwa keajaiban-keajaiban yang diceritakan oleh Yusuf Mansur, cerita-cerita keajaiban yang dikisahkan oleh Yusuf Mansur, itu bahkan Pak Darso pun bilang bahwa itu sulit dikonfirmasi gitu. Pak Darso berapa kali mengatakan akan mengkonfirmasi cerita-cerita tersebut ke orangnya gitu, misalkan si Fahmi ini gitu, di mana rumah si Fahmi ini, di mana alamatnya, siapa dia gitu, sampai memiliki cerita keajaiban seperti itu ya. Itu sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa dikonfirmasi oleh Darso Arif, Pak Darso Arif, orang yang selama ini mengkritisi Yusuf Mansur, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke video kisah keajaiban ala Yusuf Mansur. Ini saya tidak akan putar semua, teman-teman, karena terus terang saja bagi saya, maaf ya, membosankan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngomong gede, ngomong besar, ngomong tinggi, ngomong luas, ngomong banyak, karena emang satu udah ngerasain, nggak ada yang kekecilan, nggak ada yang kegedean. Maksudnya nggak ada yang nggak pantas gitu dalam kita mengucap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sebaliknya, jika kemudian kita terlalu kecil, kita menghina yang maha besar. Kalau kita mintanya terlalu kecil, kita menghina Allah yang maha besar. Dan saya ngucap banyak perkara-perkara yang gede, yang saat ini dibilang suka halu. Ya, hidup saya miracle banget gitu, dalam banyak aspek, banyak sisi. Dan gak apa-apa jadi ledekan. Gak apa-apa jadi hinaan, jadi cacian, jadi makian, asal diikutin gitu. Karena banyak orang yang kemudian ikut gila, banyak orang yang ikut geblek, banyak yang ikut wedan dalam menjatuhkan omongan, dalam mengucap ya, dan kemudian berhasil gitu, lalu kemudian nyesel gitu, aduh kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Yang kesannya sih kelihatannya kayak nggak bersyukur, tapi buat saya dan orang-orang sebangsa saya dengan izin Allah, maksudnya yang mirip, yang geloknya, yang edannya mirip, ini bukan perkara serakah. Wong saya juga mengajarkan bahwa setiap ucapan dan kalimat itu jangan egosentris, jangan buat diri sendiri, tapi buat orang lain. Ini cerita soal visi misi, ini soal cerita bagaimana kemanfaatan gitu. Jadi saya mendorong, mengundang gitu, siapa aja, ayo ikutan aja ngomong gede, ikutan aja ngomong halu gitu. Tapi jangan lupa ya, bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak ada yang ketinggian di depan Allah yang maha tinggi, nggak ada yang kebesaran di depan Allah yang maha besar, nggak ada yang kelihatan yang nggak mungkin di depan Allah yang maha kuasa. Gak mungkin itu loh. Allah kemudian merasa berat dengan permintaan kita gitu. Oh, kalau mintanya terlalu gede nih, mana ada. Kita yang suka nggak berani mengucap besar, tinggi, banyak, luas, nggak berani ya. Saya
mengisahkan kisah Fahmi seperti yang janji saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fahmi orang yang nggak kebayang gitu bahwa ucapannya itu terbukti. Fahmi di antara sekian banyak testimoni yang nggak kebayang bahwa Allah bahkan sampai detail gitu loh. Jadi kalau cuman ngabulin yang global masih biasa kali. Hah? Ini sampai Allah tuh ngabulin yang detail, yang harusnya tuh nggak mungkin lah gitu. Ya, Fahmi yang kepengen jadi kaya setelah kemiskinan membelit dia, kemiskinan kemudian ngikat dia, nggak enak jadi orang miskin, kesusahan kemudian menjadi pakaiannya dan merasa gak enak betul Ustadz, betul Ustadz, nggak enak jadi orang susah. Lalu kemudian Fahmi memacu dirinya dengan istrinya, memacu dirinya untuk mulai berani menuliskan apa impian-impiannya, ya, dan menjadi kaya hanya satu dari sekian tulisan Fahmi. Begitu juga saya dan orang-orang yang kemudian punya harapan kepada Allah. Kita jangan buruk sangka bahwa lu mah cuma dunia. Apanya yang cuma dunia? Ketika kita membawa harapan kita kepada pemilik dunia, jadilah dia akhirat. Jadilah dia perkara-perkara itu bukan perkara dunia belaka, tapi perkara akhirat. Fahmi duduk di Masjid Istiqlal. Fahmi duduk di pengajian kami dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan susah hidupnya. Gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar kontrakan, kosan, gak tahu ke depan makan apa. Boro-boro mikirin kaya, boro-boro mikirin jadi orang seneng. Ntar pulang nih dari Istiqlal bagaimana ceritanya? Itu aja juga mikir itu loh, antara belok jajan atau langsung pulang, antara belok makan atau langsung pulang, antara keliling dulu jalan-jalan namanya udah di Jakarta atau langsung pulang. Pilihan yang udah pasti judulnya adalah langsung pulang karena nggak cukup biayanya. Nah, ini saya di terminal VIP di Bandara Soekarno-Hatta menyambut kedatangan jenazah Dubes Italia Pak Prakoso yang dulu pernah menjadi Menteri Kehutanan. Kita doakan beliau mudah-mudahan diampunin Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Insyaallah bersama Ibu Menteri, ya, bersama Menteri Kehutanan dan beberapa menteri yang lain nampaknya, insyaallah kami akan menyambut jenazah dan mendoakan beliau. Baik, bismillah, kita terusin. Fahmi dengan izin Allah Subhanahu wa taala mulai menulis tuh di tulisannya, mulai menulis di kertas seperti yang saya ajarkan. Apa ucapan Anda, apa kalimat Anda, apa cita-cita Anda, apa keinginan Anda, apa impian Anda, apa harapan Anda. Mumpung di masjid, sampaikan kepada Allah, dan nanti seringin ke masjid, sampaikan kepada Allah. Mumpung di masjid, sampaikan kepada yang maha mewujudkan. Mumpung di masjid, sampaikan kepada yang maha kemudian menunaikan segala cita-cita dan impian dan mewujudkannya. Allah yang maha memberikan harapan dan membukanya. Bukan cuma memberikan dan membukanya, tapi Allah juga maha mengeksekusi harapan itu menjadi terwujud. Fahmi menulis dan istrinya, ya nggak tahu jalannya dari mana, pokoknya dia tulis saja. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang seneng, begitu diantaranya. Pengen punya penghasilan sendiri, pengen punya kemudian usaha, pengen punya karyawan, pengen nyenengin orang tuanya, begini begitu. Dan saya pun mengajarkan dengan izin Allah, coba detailin dikit, detailin sedikit, didetailin tuh. Di antara pendetailannya adalah pengen ngajak orang tua kanan kiri ke Mekah, ke Madinah. Nah ini di sini nih yang saya bilang, Allah kalau cuma ngabulin secara global mungkin tidak amazing gitu loh, tidak surprising gitu loh. Yang sesuatu yang amaze all people who believe to Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga bikin surprise kepada saya dan kepada who wants to believe, to trust Allah Subhanahu wa taala, to apa ya, Rahman Rahim, adalah Allah bisa mewujudkan yang detail. Yang detail itu diantaranya adalah Fahmi menulis dan istrinya menulis begini, ya Allah, suatu saat saya nanti nyampe ke Madinah, saya pengen ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur di Madinah, di Masjid Nabawi. Ini kan ucapan mustahil itu loh. Ucapan ini kan gak mungkin itu loh. Yo gimana coba? Ya kalau cuma pergi haji, pergi umroh, oke lah gitu. Kalau Allah kabulkan, ya oke, it's okay lah gitu. Tapi diantara baris doanya adalah di Istiqlal saat itu, kalaulah saya dan istri berangkat dengan orang tua kami ke Tanah Suci, pertemukan saya dengan guru saya. Begitu kata dia, Ustadz Yusuf Mansur, di Masjid Nabawi, di Madinah Al-Munawwarah. Truly loh, bener loh. Ya, dan saya tambahkan bahwa dalam setiap cerita keajaiban versi Yusuf Mansur, ala Yusuf Mansur ini, mungkin tidak semua tapi banyak, itu seolah-olah mengangkat nama Yusuf Mansur itu, bahwa dia inilah, bahwa dia ini apa ya, ini contohnya ini, bahwa doa si Fahmi itu ingin bertemu dengan Yusuf Mansur di Masjid Nabawi itu
Kenapa Yusuf Mansur gitu? Kenapa mau bertemu Yusuf Mansur di Masjid Nabawi gitu? Padahal di Indonesia saja bisa tinggal datang ke rumah Yusuf Mansur. Kenapa harus di Masjid Nabawi gitu? Padahal di Masjid Nabawi itu masih banyak orang-orang soleh di sana, ketemu sama imam Masjid Nabawi kayak apa kayak bagaimana. Ya mungkin betul, tapi bagi saya ini terkesan Mansur logik banget gitu loh. Terkesan yang cerita ini, walaupun ini cerita keajaiban tentang profil tokoh si Fahmi, yang mana Fahmi ini kita tidak tahu siapa Fahmi ini ya. Ini cerita ini ya seolah-olah, mungkin ini pikiran saya saja, seolah-olah mengangkat nama Yusuf Mansur gitu. Karena cerita ini nanti kita lihat kelanjutannya. Ini si Fahmi berdoa ingin bertemu Yusuf Mansur di Masjid Nabawi gitu loh. Saya bilang bahwa cerita-cerita keajaiban ala Yusuf Mansur kemudian ada banyak yang itu bersinggungan langsung dengan Yusuf Mansur gitu. Ada banyak yang bersinggungan langsung dengan Yusuf Mansur. Cerita keajaiban tentang si A yang ingin membeli mobil lalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, kemudian kejadian, itu cerita Yusuf Mansur ada. Cerita tentang seorang, pokoknya banyak cerita yang cerita keajaiban itu ada hubungannya dengan Yusuf Mansur. Entah dia ngikutin ajaran Yusuf Mansur lah, entah dia mendoakan Yusuf Mansur, semua. Jadi saya mau bilang kepada teman-teman bahwa sekali lagi cerita-cerita keajaiban ala Yusuf Mansur sedikit banyak selalu ada nama Yusuf Mansur di dalamnya. Itu saja. Oke, kita lanjut. Ustaz, kok judulnya perjalanan doa 60 tahunan? Ya itu kisah yang lain ntar. Ya kita perlu cerita iman nih. Betul ini. Linuriyahu min ayatina, kata Allah. Linuriyahu min ayatina. Allah akan menunjukkan kebesarannya dia. Allah akan menunjukkan kemampuannya dia. Allah akan menunjukkan kehendaknya dia. Allah akan menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya dia. Allah akan menunjukkan apa sih yang dia bisa. Keren. Allah. Saya mengingat satu hari, ada tahun di mana saya berangkat ke Jeddah umrah. Menjelang berangkat, tiba-tiba pesawat di Riyadh, nggak jadi turun di Jeddah, turun di Madinah. Ya saya seneng dong. Ya, alhamdulillah, langsung ketemu Rasul ini, istilahnya begitu kan. Ya udah, dia bilang nggak apa-apa, oke. Ternyata Allah men-setting itu karena Allah ingin mempertemukan saya dengan Fahmi. Ingin menjawab tulisan yang nggak masuk akal itu. Tibalah saya di masjid di Bandara Madinah dengan jamaah, dan kemudian bla 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 bla, nyampe ke hotel, mandi, taruh tas, kemudian go ke Masjid Nabawi. Nah, menjelang subuh itu kejadiannya. Kayak jam 3 apa ya? Setengah 3 gitu, jam 3 atau jam 4 gitu. Masih ada waktu lah, sejam 2 jam menjelang subuh. Wah, di halaman Masjid Nabawi ada satu orang yang kelak menjadi sahabat saya, menjadi teman saya, Fahmi namanya. Dia langsung melihat saya tuh seperti terkejut tapi nggak terkejut, seperti surprise tapi nggak surprise. Maksudnya gini, memang ini hal yang mengejutkan, bikin surprise, tapi dia udah tahu this is something yang gonna happen gitu loh. Sesuatu yang emang bakal terjadi. Kenapa? Karena dia percaya sama Allah. Dia mau ini. Oke. Dia terlalu detail ya menceritakan keajaiban ini sampai dia bilang dia melihat saya. Berarti memang Yusuf Mansur sudah memperhatikan sejak awal, atau memang Yusuf Mansur sudah kenal si Fahmi ini? Saya juga tidak tahu cerita ini ya. Memang dari awal sudah kenal si Fahmi ini atau bagaimana gitu? Atau memang dulunya Yusuf, kalau memang begini. Yang pertama, kalau si Fahmi ini awalnya kan dibilang orang miskin gitu, bla 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 bla. Kita pakai yang pertama, Yusuf Mansur tidak kenal si Fahmi. Bagaimana bisa dia menceritakan si detail itu, dia melihat saya? Berarti memang dia memperhatikan dari awal gitu. Dia langsung melihat saya tuh seperti terkejut tapi nggak terkejut, seperti surprise tapi nggak surprise. Maksudnya gini, memang ini hal yang mengejutkan, bikin surprise, tapi dia udah tahu. Dia memperhatikan si Fahmi ini dari awal sampai dia bisa cerita si detail ini. Dia melihat saya terkejut atau tidak terkejut, entah yang seperti apalah deskripsi kata-kata terkejut atau tidak terkejut atau bagaimana gitu. Intinya di sini Yusuf Mansur, kalau kita anggap cerita ini benar ya, anehnya kalau si Fahmi ini berawal dari dia tidak mengenal Yusuf Mansur karena dia berdoa ingin bertemu Yusuf Mansur, kenapa Yusuf Mansur bisa menceritakan si detail itu bahwa dia melihat si Fahmi ini? Tentu dia harus melihat dong kalau dia bisa menceritakan ini gitu, atau bagaimana sih? Dia mengatakan di sini bahwa si Fahmi ini terkejut melihat dia gitu, melihat si Yusuf Mansur ini gitu.
Yang kedua, bisa saja ini cerita si Fahmi. Cerita si Fahmi setelah dia bertemu, tapi kan terlalu detail gitu. Oke, kita lanjut. Mani Allah. Kan di antara doanya pengen jadi orang kaya, nyenengin orang tuanya, mungkin haji, mungkin umroh, berangkat bersama orang tuanya, kanan kiri, ya ini juga mertua juga, sekeluarga besar. Dan dia bilang kalau nanti berangkat ke Madinah, maka Madinah, tanah suci pertama kalinya, dia minta saya ketemu dengan Ustadz Yusuf Mansur. Subhanallah. Dia datang dari kanan, saya datang dari sini. Terus Mami ngeliat saya. Nangis dia. Dia peluk saya, dia sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia bilang, ya Allah makasih. Saya bingung. Ada apa nih? Gitu. Terus saya menduga pasti ada cerita yang luar biasa. Benar luar biasa. Dia bilang, Ustaz, Allah itu luar biasa. Gimana? Benar Ustaz. Saya nulis Ustaz. Loh, jalan tuh ke dalam Masjid Nabawi sambil dia cerita. Semua yang saya tulis Ustaz, kabul Ustaz. Allah. Kabul Ustaz. Nah, orang-orang seperti Mahmi, saya dan siapapun sudah merasakan keajaiban Allah, pertolongan Allah, bantuannya. Kami sama-sama belajar untuk kemudian mengepakkan sayap lebih lagi, lebih caranya tidak egosentris, tidak untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Nah, pada saat itu maka harus ada pelipatan impian juga dong, harus ada pelipatan cita-cita juga dong, harus ada pelipatan ucapan, omongan, kalimat, harapan. Ya. Dari Fahmi kemudian saya belajar bahwa beliau itu dikasih jalan oleh Allah, tiba-tiba ada saudaranya, apa temennya gitu datang ke dia. Dia nggak punya pengetahuan tentang kuliner, tidak punya pengetahuan tentang memasak, apalagi sampai menjual. Tidak punya. Nah, ini udah mulai datang nih. Ini siapa ini? Oh, bukan, belum antri. Tidak punya pengetahuan tentang bisnis makanan, diajarin nih sama yang datang bikin bakso aci, bos. Bikin bakso aci, diajarin bikin bakso aci. Kemudian sejalan-jalannya jualan. Itu nih, habis digeber, habis ditulis bawa ke Allah, tulis bawa ke Allah, ngucap di hadapan Allah, doa terus di hadapan Allah, di depannya Allah Jalla Jalaluhu, di hadapan kekuasaan dan kebesarannya, dihajar dengan sit dan ayat 4 surat, sedekah harian, sholawat, istighfar, tasbih, yasin, ar-rahman, al-waqi'ah. Datanglah masa itu. Diajarin bikin bakso aci, kemudian jualan. Tahu nggak? Kurang dari 2 tahun. Fahmi dan istrinya bisa membuka 17 outlet bakso aci. Dan pada saat kemudian pergi ketemu saya itu untuk pertama kalinya beliau itu memberangkatkan 8 keluarganya, ya. Kemudian kurang lebih 4 atau berapa gitu itu di bisnis kelas. Dan dia cerita, saya udah beliin orang tua saya rumah cash 1,7 miliar. Wow. Dan perjalanan itu bos 2 tahun. Terserah Anda nanti bilang kalau ini bicaranya dunia, terserah Anda. Kalau Anda bilang, wah kok jadi bicaranya harta, ya terserah. Kalau kita bicara tentang iman dan kemurahan Allah. Itulah, saya potong. Kalau misalkan mau nonton lengkapnya ada di channel YouTube Aris Legend ya. Intinya seperti itu cerita ala Yusuf Mansur. Saya di sini cuma mau mengatakan bahwa selalu dengan cerita-cerita seperti ini dan selalu bersinggungan dengan Yusuf Mansur gitu. Sekali lagi saya mau tanya, kenapa si Fahmi ini? Ini bebas-bebas saja ya, kita mau berdoa ketemu siapa saja bebas-bebas, tidak jadi masalah. Saya cuma agak lucu saja ketika ada orang ke Madinah pengen ketemu Yusuf Mansur di Madinah gitu. Padahal kan logikanya di Indonesia jadi sudah bisa ketemu Yusuf Mansur, ngapain dia berdoa di Madinah ketemu Yusuf Mansur gitu, sampai sujud-sujud di sini yang berlebihan sekali gitu. Padahal masih banyak doa-doa yang lebih baik gitu. Dan intinya masih di seputaran bab di mana kita beramal soleh itu untuk dunia, teman-teman. Di sini yang saya titik beratkan gitu. Jangan kita terus berpikiran seperti ini. Iya betul bahwa menjadi sukses, menjadi kaya itu bagus bagi seorang muslim, baik bagi seorang muslim. Dia bisa membantu saudara-saudara yang lain dengan harta yang dia punya gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita beribadah, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita apapun yang kita lakukan yang mana itu ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengharapkan iming-iming dunia, itu yang keliru, teman-teman. Karena dunia itu akan mengikut ketika akhirat kita mapan, insya Allah dunia juga akan mengikut kita gitu. Nggak usah kita kejar dunia seperti itu. Dunia kita kejar dengan cara dunia gitu. Kita berbisnis, kita berdagang. Tapi amalan-amalan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau memang pengen dunia ya tinggal minta doa, kan ngapain amalan-amalan ini seolah-olah ditukar dengan
dengan keinginan dunia, teman-teman. Itu yang selalu saya titik beratkan, bahwa saya memang bukan seorang ustadz, bukan seorang yang selevel Yusuf Mansur, tapi ketika menyangkut masalah ini, menyangkut masalah ibadah Allah yang kemudian itu diperuntukkan untuk kekayaan dunia, di sini yang saya bilang bahwa ini perlu dikritisi, teman-teman. Oh, kita bacakan beberapa komentar dari netizen di channel YouTube tersebut. Dari Heros 666, ini sering banget ya komentar di setiap video Yusuf Mansur. Double terus tuh masjid di Jembatan 5, makam Uyut Guai. Segitu bejatnya pemikiran lu bangun toilet di depan makam, punya ilmu tapi kasihan gak punya adab lu Jam'an. Asal lu tahu sampai kapan gue gak tinggal diam. Wah, luar biasa ini. Ini kalau bener ini obat mana? Bolehkah saya minta alamat Fahmi? Ya ini, ya tolong kalau didengar oleh pihak Yusuf Mansur yang menceritakan ini, kalau memang betul si Fahmi ini ada dan ceritanya letterlet seperti itu, kasih alamatnya dong, biar kita konfirmasi gitu. Darso Arif, Assalamualaikum, Abang Aris Legend. Ini Darso Arif, Taibah. Oh, Pak Darso ini. Taibah TV, kenal ya? Saya minta alamat Fahmi yang disebut Yusuf Mansur dalam video ini. Kalau nggak bisa alamat rumahnya, maka tempat usahanya. Seperti yang disebut dalam video. Ya dalam video itu kan Yusuf Mansur menceritakan bahwa si Fahmi ini kemudian sukses hari ini dan punya 17 outlet bakso aci ya. Saya minta alamat Fahmi yang disebut Yusuf Mansur dalam video ini. Kalau nggak bisa alamat rumahnya, maka tempat usahanya. Seperti yang disebut dalam video ini. Atau petunjuk lainnya yang bisa saya temui Pak Fahmi ini. Minta dibantu Bang Aris. Minta alamat Fahmi sekarang di mana? Banyak ya minta. Ya memang orang-orang ini pada akhirnya ingin betul-betul membuktikan perkataan Yusuf Mansur ini gitu. Kalau memang ini lagi kemudian bohong, berarti memang orang ini perlu perlu ditatar kalau misalnya, biar tidak menyebarkan cerita-cerita yang kemudian membuat orang itu terlena dan halu gitu. Kau bohongin orang, wajarlah kau dicaci maki. Kamu merugikan banyak orang, punya malu dikit, bohong kok dijadikan hobi. Belajar dasar agama dulu Jam'an. Jangan ceramah, nggak pantas. Benahi diri dulu, balikin duit orang, bayar tuh gaji karyawan. Singkat padat jelas ya. Irun Al-Hafiz, alim banget si Jam'an tuh. Sampai ngajak orang ngomong halu, jadi gemes pengen nonjok mulutnya. Penipu sejuta umat, mantap julukannya. Enzo Himawan, halah jamaah yang sudah bermimpi bisa umroh ikutin paket umroh merdeka. Dia sendiri malah yang ngasih contoh telah hancurin mimpi besar dan harapan orang pengen pergi umroh. Itu untuk kasus program umroh merdeka ya teman-teman. Anehnya, kalau memang Yusuf Mansur ini seperti apa yang dia ceritakan, seperti apa yang dicitrakan selama ini, bahwa dia inilah itulah, sangat santun sekali, sangat pemberi sekali, sangat ringan tangan sekali. Kenapa kemudian untuk kasus umroh merdeka saja bisa sampai bermasalah gitu? Untuk program umroh merdeka saja bisa sampai bermasalah gitu maksudnya. Sampai berkasus hari ini gitu. Kalau memang Yusuf Mansur seperti apa yang dia citrakan selama ini, bahwa dia seperti itu, ngomong depan kamera lembut lah, berbagilah, inilah itulah, mari kita umroh bareng. Kenapa dalam program umroh merdeka itu bisa bermasalah gitu? Dalam program yang digalakan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan yang bernama program umroh merdeka, saya ulangi, itu bisa bermasalah teman-teman. Alah jamaah yang sudah bermimpi bisa umroh ikutin paket umroh merdeka. Dia sendiri malah yang ngasih contoh telah hancurin mimpi besar dan harapan orang yang pergi umroh, ingin pergi umroh. Logika kita dipakai teman-teman. Hari-hari ini banyak orang yang tertipu, banyak orang yang dikibulin karena kadang logikanya tidak dipakai gitu. Oke lah, untuk ke belakang untuk yang sebelumnya mungkin banyak orang yang dikibulin, tapi ke depan ketika apa yang kami tampilkan masih juga tidak dipercaya, ya kami kembalikan kepada Anda lagi gitu. Oke, kita lanjut. Masih bawa-bawa Allah, bawa-bawa sedekah, nipu sadar kagak. Pak Mansur, Anda berusaha cerita inspiratif tentang seorang yang berusaha dan dikabulkan oleh Allah. Tapi apa Anda nggak sadar diri? Anda sendiri masalah belum kelar. Masih banyak orang yang kepengen ketemu Anda karena merasa haknya dirugikan, nggak Anda temui, tidak Anda temui maksudnya. Diajak mubahalah 2 kali, nggak datang. Terus Anda cerita kayak gini, berharap orang-orang percaya cerita Anda.
Rumahnya 2 kali disamperin. Yang pertama saya ikutan ke sana gitu, melihat langsung gitu. Memang nggak nongol orangnya, padahal itu rumahnya sendiri yang disamperin, dan orang-orang itu yang datang ke rumahnya ini korban tambang batubara dan Hotel City dan yang lain-lain ya, campuran gitu. Itu mau datang ke rumah Yusuf Mansur, itu udah konfirmasi jauh-jauh hari, ngomong di YouTube, bersurat segala macam gitu. Kalau Yusuf Mansur ini seperti yang dia citrakan selama ini, harusnya dia ada gitu. Paling tidak dia ada gitu. Entah dia mau bertanggung jawab apa tidak, bagi saya paling tidak dia ada dulu di situ gitu, di rumahnya gitu. Menyambut orang-orang yang dengan apa ya? Adab yang baik, dengan cara yang baik. Mereka pengen berdiskusi, ngobrol ke rumahnya Yusuf Mansur. Kenapa Yusuf Mansur tidak ada gitu? Kenapa Yusuf Mansur tidak ada? Apakah mereka ini tidak dianggap manusia oleh Yusuf Mansur? Apakah yang dianggap manusia oleh Yusuf Mansur hanya orang-orang yang mendukung dia gitu, bukan orang-orang yang mengkritisi dia? Satu keanehan yang nyata bagi saya. Ketika ada orang yang di media sosial itu sangat-sangat udah seperti malaikat. Seperti malaikat, teman. Kamu itu bukan Ustaz Sob, tapi kamu penipu berkedok sedekah. Dia nongol lagi. Mas pakailah akal ya kalau mau mengambil panutan atau teladan. Sudah jelas mana halal dan haram, hitam mana putih, berakal apa bodoh. Dan sebaik-baik panutan yang diikuti adalah Rasulullah SAW. Pasti akan benar dan selamat hidup ini. Tapi kalau orang ini yang didengerin lalu dijadikan panutan, bisa miskin kita mas. Please deh, mikir. Afala ta'qilun. Sur, nggak usah ngajarkan doa sama orang lain. Lebih baik ngasih contoh berperilaku yang lurus. Dewi Bintang terakhir ya. Paling si Fahmi juga antek-anteknya ujuk. ya memang terakhir ya, sebelum saya closing video ini, cuma 2 si Fahmi ini. Dia memang ada orangnya, dia memang ada orangnya, ya antek-anteknya Yusuf Mansur. Yang kedua, memang orangnya ini nggak ada, jadi nggak bisa dikonfirmasi. Jadi kalau teman-teman mau berpikir, bagi saya ya cuma 2 itu. Dia ada, ya, tapi antek-anteknya Yusuf Mansur. Yang kedua, si Fahmi ini memang nggak ada orangnya. Ini tokoh-tokoh tokoh fantasi. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al Walid. See you on the next videos.